天将，想要阻挡后来者。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah lebih dari 10 kali mencoba, Yang Kai akhirnya berhasil mendapatkan sedikit informasi yang berguna. Itu adalah susunan roh. Ini adalah susunan roh yang khusus digunakan untuk membantu alkimia. Susunan roh ini dapat dicetak di tungku alkimia untuk meningkatkan peringkat dan level alkimia. Namun, efeknya tidak terlalu bagus dan tidak terlalu stabil. Setelah menghabiskan sejumlah besar kekuatan ilahi dan meminum 10 kali atau lebih obat herbal, Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yang Kai perlahan-lahan melihat sekilas formula rahasia alkimia dan menunggu sampai indera ilahinya tumbuh. Ini kesenangan yang tak terduga untuk merasakan kesadaran ilahi saya dan mendapatkan sedikit selama pelatihan yang begitu lama. Jika para pembuat buku hitam ingin menguasai rahasia alkimia sendiri, mereka dapat menyegelnya ke dalam halaman buku hitam tanpa kata-kata. Ketika kekuatan mereka tumbuh hingga titik tertentu, mereka dapat memperolehnya dengan membuka segel buku hitam tersebut. Dengan kekuatan Yang Kai saat ini, tidak dapat menerima informasi yang begitu besar dan rumit. Jika bukan karena bantuan Wen Shenlian kali ini, jiwanya akan terluka ketika informasi tersebut mengalir masuk. Meskipun tidak ingin memahami hal ini, tetapi misteri dari sisa-sisa Dansheng Yang Kai harus dipahami. Rahasia sisa-sisa Dansheng adalah kumpulan rahasia alkimia ini. Namun, para alkemis itu memahaminya melalui sisa-sisa, dan mereka hanya mendapatkan sedikit. Saya tidak tahu apakah sisa-sisa Dansheng dapat dipahami oleh orang-orang di masa mendatang. Semua barang di sini telah dibawa pergi, hanya sumur kering yang tersisa. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah duduk selama beberapa jam, Yang Kai menyesuaikan keadaannya ke atas, dan kemudian dia mencari jalan keluar. Dia berpikir bahwa pasti ada jalan gelap untuk pergi di ruang tertutup ini, tetapi dia tidak menemukan apapun setelah mencari untuk waktu yang lama. Ini tidak dapat membantu tetapi membuatnya memiliki beberapa keraguan, tidak ada jalan rahasia untuk pergi. Ada 2 master wilayah Senyu dan sejumlah besar penjaga alam Zenyuan di luar. Begitu dia melompat keluar dari kolam obat, dia takut dia akan langsung ditangkap. Setelah mencari di ruang rahasia untuk waktu yang lama, tidak ada yang ditemukan. Ada yang salah dengan situasi saat ini. Buku hitam memerintahkan dirinya untuk datang ke sini untuk mengumpulkan ramuan 10.000 obat, tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan jalan bagi dirinya sendiri. Tetapi mengapa kita tidak dapat menemukannya? Apakah ada hal lain yang hilang? Yang Kai yakin bahwa dia telah mencari tempat ini lebih dari 10 kali, dan tidak pernah melepaskan 1 inci pun. Setengah hari kemudian, kesabarannya sudah mencapai batasnya. Yang Kai yakin bahwa tidak ada jalan rahasia di sini. Jika dia ingin keluar, dia hanya bisa melompat keluar dari kolam Wanyao. Bukankah ini jebakan? Kolam Wanyao adalah daerah terlarang di lembah Yaowang. Bahkan jika kamu sekarang adalah murid puncak setengah awan yang tersembunyi, aku khawatir itu bukan akhir yang baik untuk muncul di dasar kolam Wanyao. Yang Kai tetap memutuskan untuk menerobos dari atas. Meskipun ada banyak penjaga di luar, jika dia cukup cepat, dia mungkin tidak akan mati. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai berlari ke atas, mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Tanpa ragu, dia meledakkannya. Itu hanya sebuah ujian. Kolam Wanyao telah ada di lembah Yaowang selama bertahun-tahun. Pasti ada banyak ahli yang turun untuk menyelidiki dan ingin mencari tahu apakah ada misteri di bawahnya. Para ahli itu tidak dapat menembus blokade di bagian bawah karena formasi tersebut. Yang Kai tidak menyangka dia bisa menembus dasar kolam dengan 1 pukulan. Tetapi itu sangat luar biasa sehingga pukulan itu keluar dengan suara tumpul, dan seluruh balok di atas kepala tiba-tiba hancur berkeping-keping. Suara gemerincing datang, dan air di kolam Wanyao dituangkan ke bawah. Wajah Yang Kai sedikit berubah, tetapi dia tidak ragu-ragu. Menghadapi air kolam, dia berlari dengan cepat. Tubuhnya penuh dengan yuan asli, dan dia siap untuk pergi. Dia siap dikepung dan dengan cepat melakukan serangan balik. Namun, tanpa diduga, dia tidak menghadapi serangan apapun hingga dia berada di udara, melihat sekeliling. Di tepi kolam Wanyao, mayat-mayat itu berlumuran darah. Pada saat yang sama, patung Dansheng setinggi 20-30 zang,
yang awalnya berdiri di tepi danau, juga terfragmentasi, pecah menjadi beberapa bagian dan sepotong kerikil di tanah. Bau darah yang kuat di udara melayang bersama angin, dan ada teriakan di mana-mana. Melihat sekeliling, hanya beberapa ratus kaki jauhnya, ada jejak orang-orang yang bertarung di mana-mana. 12 puncak lembah Yaowang dipenuhi dengan bubuk mesiu. Melihat ke bawah ke kota di lembah itu, kota itu penuh dengan kekacauan. Di langit, ada banyak Master Senyo Ujing yang bertarung, semua jenis seni bela diri yang ganas, harta karun aneh yang sangat kuat. Seseorang menyerang lembah Yaowang. Siapa yang begitu berani? Lembah Yaowang telah diwariskan selama ribuan tahun. Lembah itu tidak pernah bermusuhan dengan kekuatan apapun. Tidak peduli apakah Anda benar atau jahat atau apakah Anda kuat atau lemah, lembah Yaowang selalu menganut prinsip netralitas dari awal hingga akhir. Banyak prajurit jahat juga datang ke lembah Yaowang untuk mengundang orang-orang untuk memurnikan pil. Justru karena prinsip netralnya, lembah Yaowang dapat tetap hidup selama ribuan tahun. Tetapi sekarang beberapa orang bahkan memiliki ide tentang lembah Raja Obat, dan mereka telah membunuh dengan kejam di sini dan menghancurkan sisa-sisa Dansheng. Tetapi saat ini, perang di lembah Raja Obat jelas cukup mencemaskan, dan tampaknya lembah Raja Obat telah jatuh ke posisi yang lebih rendah. Hanya saja sisa-sisa Dansheng telah dihancurkan, yang merupakan kerugian seluruh dunia. Yang Kai samar-samar merasa bahwa penghancuran sisa-sisa Dansheng memiliki hubungan yang hebat dengan masuknya alkimia ke dalam pikirannya. Bagaimanapun, kumpulan rahasia alkimia sebelumnya ada di patung Dansheng. Berdiri di tempat yang sama sejenak, Yang Kai tiba-tiba bereaksi. Dia dengan cepat menyebarkan metode tubuhnya dan bergegas menuju puncak awan yang tersembunyi. Dong Qingyan dan Xia Ningxiang masih ada di sana, dan Xiao Fuseng dan dua wanita juga ada di sana. Meskipun tetua Meng duduk di Yunyin Feng, siapa yang tahu apa yang sedang terjadi sekarang? Dengan kecepatan angin dan kilat, Yang Kai mendekati puncak awan yang tersembunyi dengan cepat. Pemandangan di kedua sisi mundur, dan kesadaran ilahi menyebar. Situasi dalam belasan mil terlihat jelas sekilas. Roh jahat berkumpul di puncak lembah Yaowang, dan mereka yang bertarung dengan para murid lembah Yaowang juga penuh dengan roh jahat. Itu adalah sekelompok orang jahat. Saya tidak tahu mereka berasal dari kekuatan jahat itu. Selain para pendekar yang jatuh ke jalan jahat dan para murid lembah Yaowang, ada banyak pendekar dari seluruh dunia yang berjuang keras. Orang-orang ini membantu lembah Yaowang, tetapi tidak banyak ahli dan kurangnya penjadwalan. Mereka kalah dalam pertempuran dan meninggalkan mayat-mayat di seluruh tanah. Beberapa mil jauhnya, kabut hijau beracun menutupi area seluas ratusan zang. Dalam kabut, semua pohon, bunga, dan tanaman layu, di tanah, ada banyak mayat pendekar. Di langit, ada terus-menerus penguasa wilayah Senyu yang jatuh atau terbunuh. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini adalah penguasa berbagai kekuatan besar. Sebaliknya, roh-roh jahat itulah yang mendominasi. Yang Kai tampak muram. Meskipun dia tidak tahu mengapa lembah Yaowang telah banyak berubah, langkahnya tidak pernah berhenti. Baru setengah jalan, bagian depan tiba-tiba melompat keluar dari seorang pria kuat yang berlumuran darah. Tangan pria kuat ini membawa pisau tulang, pisau itu menusuk sepotong daging berdarah. Dengan senyum aneh, mata orang kuat itu tertuju pada Yang Kai, yang berlari ke arahnya. Dia memasukkan daging pisau ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Seolah-olah dia telah memakan beberapa hidangan paling lezat, ekspresi puas muncul di wajahnya. Pria ini bukan murid lembah Raja Obat. Dia seharusnya berasal dari sekte itu. Ketika dia kehabisan napas untuk waktu yang lama, sepotong daging di wajahnya menghilang. Orang kuat itu menyeringai aneh, wajahnya ganas, dan tubuhnya penuh dengan amarah dan kegelisahan, memancarkan semacam napas jahat. Yang Kai mendengus, dan wajahnya dingin dan ganas. Dalam pelariannya, indera keilahiannya tiba-tiba menyerang, dan langsung menyerbu pikiran orang itu. Orang itu tampak tertegun, matanya sedikit bingung. Yang Kai tidak pernah berlatih keterampilan roh. Meskipun indera keilahiannya tidak lebih buruk dari indera keilahiannya tingkat 4 atau 5, dia hanya bisa menggunakannya secara kasar, dan tidak bisa mengerahkan kekuatannya secara penuh. Dalam sekejap mata, orang itu kembali sadar. Sebelum dia bisa melancarkan serangannya, dia dibombardir oleh Yang Kai. Dengan suara keras, tubuh orang itu, yang beratnya 200 jin, terbang keluar seperti peluru dari ruangan, dan ulu hatinya tertekan. Di tengah udara, tubuh orang itu akan meledak menjadi kabut darah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mentransfer Zenyuan untuk melawan.
Beberapa saat kemudian, Yang Kai berlari ke puncak awan yang tersembunyi. Namun, sekarang pertempurannya paling sengit. Sebelum dia sampai ke puncak gunung, Yang Kai mendongak dan melihat bahwa di tengah langit, Tetua Meng sedang bertarung dengan sekelompok besar pengembara pikiran. Penjaga toko Meng tidak dapat diprediksi, dan caranya sangat kuat, ada 6 master yang telah bertarung dengannya. 2 di antaranya telah mencapai level 8 level Senyu State. 4 sisanya tidak lemah. Setiap orang memiliki kekuatan lebih dari 5 level Senyu State, 7 dewa sedang dalam ayunan penuh di puncak Yunyin. Kelompok orang ini diperintahkan untuk menangkap Xiao Fuseng. Awalnya, hanya 2 orang yang datang ke sini. Setelah kematian 2 master wilayah Senyu, ke-6 orang itu mengetahui bahwa ada seorang pria kuat yang duduk di puncak awan yang tersembunyi. Mereka membunuh mereka bersama-sama. Namun, mereka tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mereka berenam bergandengan tangan untuk menyerang. Mereka harus menghindari tepi mereka. Keterampilan seni bela diri yang dibuat oleh pemilik toko Meng memiliki daya mematikan yang besar. Mereka semua tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Semakin mereka bertarung, semakin mereka takut. Dari sudut mana lelaki tua itu muncul? 6 orang itu bingung. Bukankah hanya ada Xiao Fuseng di puncak Yunyin? Di puncak, Xiao berdiri di sana dengan ekspresi bermartabat, menyaksikan pertempuran di udara. Dia dalam keadaan pikiran yang mengembara. Ya, dia terobsesi dengan alkimia sepanjang hidupnya, dan dia tidak mahir dalam bertarung. Dia tidak pandai bela diri. Dia tidak bisa membantu sama sekali. 2 wanita cantik yang bermartabat juga berdiri di belakangnya, dan di belakang mereka adalah Dong Qingyan dan Xia Ningxiang. Tuan kecil telah kembali, iblis tiba-tiba datang dengan sorak-sorai yang mengejutkan. Saat berikutnya, Yang Kai muncul di puncak awan yang tersembunyi. Xiao Fuseng melihat ke sisi ini dengan samar dan tidak mengatakan apa-apa. Dong Qingyan dengan cepat melambaikan tangan ke Yang Kai dan memintanya untuk datang dengan cepat. Apa yang terjadi? Yang Kai dengan cepat datang ke kerumunan dan bertanya. Sehari yang lalu, Chang Yun menyerang lembah Yaowang dalam skala besar, dan punya rencana. Para ahli dari berbagai pasukan yang menjaga kota-kota di lembah itu tewas. Yang terluka didorong ke puncak-puncak lembah Yaowang. Murid-murid dari 12 puncak yang tak terhitung jumlahnya dirampok. Selain itu, para alkemis yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia tidak luput dari serangan. Xia Ningxiang membisikkan apa yang terjadi pada hari itu dan informasi yang diketahuinya. Melalui narasinya, Yang Kai juga mengerti banyak hal. Tanah jahat Changyun, tempat berkumpulnya roh-roh jahat terbesar di dunia, adalah tempat di mana semua prajurit jahat tinggal, meliputi seluruh wilayah barat daya dinasti Han. Barat daya adalah semua wilayah tanah jahat Changyun. Ada banyak sekali guru di negeri jahat Changyun. Kekuatan mereka tidak selemah 8 sekolah besar di Zhongdu. Mereka juga merupakan kekuatan besar yang transendental. Sejak beberapa bulan yang lalu, negeri jahat Changyun telah merencanakan tindakan ini, dan menangkap anak-anak sah dari semua kekuatan besar. Serangan terhadap Dong Qingyan di luar lembah Yaowang juga merupakan tangan dan kaki negeri jahat Changyun. Kali ini, ketika pertemuan alkimia diadakan, banyak kekuatan di kota-kota di lembah itu takut untuk bertindak gegabah dengan menggunakan anak-anak sah yang ditangkap sebagai perisai. Hal ini menyebabkan kekalahan lembah Yaowang. Tujuan dari tindakan ini bukanlah untuk menghancurkan lembah Yaowang, tetapi untuk menangkap para alkemis dari seluruh dunia. Tidak peduli para murid lembah Yaowang atau para alkemis yang menghadiri pertemuan alkimia dari luar negeri, mereka dapat menangkap sebanyak yang mereka bisa. Mereka bahkan memperhatikan patung dan Sheng, tetapi patung itu terlalu besar, dan para ahli Senyu di lembah Yaowang berusaha sekuat tenaga untuk mencegah mereka berhasil. Selama pertempuran sengit antara kedua belah pihak, patung dan Sheng secara tidak sengaja hancur. Segala macam metode tercela digunakan bersama-sama untuk membuat lembah Raja Obat tidak dapat bertahan. Puncak awan tersembunyi di sini, jika bukan karena Tetua Meng datang ke sini untuk menjadi tamu, Xiao Fuseng pasti sudah ditangkap sejak lama. Yang Kai segera mengerti situasinya. Yang Kai juga bertanya-tanya apa tujuan mereka dan mengapa mereka ingin menangkap begitu banyak alkemis. Tepat saat dia mencampur napasnya, ke-6 orang itu saling memandang, dan salah satu dari 5 master tingkat tiba-tiba melompat keluar dari lingkaran pertempuran dan terbang menuju puncak awan tersembunyi. 5 yang tersisa menyerang dengan ganas, berusaha mengganggu Tetua Meng. Tetua Meng meraung, dan sidik jari besar yang berterbangan di seluruh langit membuat kelima orang itu gemetar.
Mereka memanfaatkan situasi itu untuk menepuk orang yang terbang di bawah puncak tersembunyi Cao Yun. Tangan suci dari kayu mati. Seni bela diri kelas atas Suanji. Angin telapak tangan yang tak terlihat dan tak berwujud datang dalam sekejap. Penguasa keadaan pikiran yang mengembara di awan gelap dan tempat jahat itu menyadari sesuatu yang buruk dan buru-buru berbalik ke sisinya. Wajah pria itu ketakutan, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melawannya. Untungnya, dia tersapu oleh angin, jadi dia bisa melawannya. Melihat lengannya yang layu perlahan pulih, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Dengan senyum aneh, kecepatan pria ini meningkat tajam, seperti elang yang melebarkan sayapnya dan menerkamnya. Yang Kai dan yang lainnya sedang menghadapi musuh besar, dan semua Yuan sejati orang-orang berada dalam kegilaan, diam-diam waspada. Roh jahat yang mengalir di langit menyerang wajah, pria itu tampak ganas dan tertawa. Xiao Fuseng, jangan melawan jika kau tidak ingin mati. Aku mengundangmu untuk mengunjungi tanah suci, bukan untuk membunuhmu. Pria itu meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk melihat Bibi Xiang dan Bibi Lan, dan kemudian ke Dong Qingyan dan Xia Ningxiang dan berkata sambil tersenyum. Banyak wanita cantik, sayang sekali aku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Aku akan kembali kepadamu lain hari. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan besar dan mencengkeramnya di depan Xiao Fuseng. Xiao tua mendengus dingin, mengangkat tangannya. Pada saat ini, Yang Kai, Xia Ningxiang dan Dong Qingyan semuanya bergandengan tangan. Keterampilan seni bela diri mereka membuatnya tampak sedikit berubah. Terutama serangan Yang Kai, Zhen Yuan tidak ada bandingannya dan gerakannya kuat. Akan sulit baginya untuk diserang. Yang Kai melihat semua ini dengan heran. Xia Ningxiang dan Dong Qingyan sama. Pria seni bela diri di awan gelap dan tempat jahat itu terkejut. Tanpa sengaja ia menghirup sedikit aroma bunga, dan tubuhnya tiba-tiba melunak. Ia berseru, kau benar-benar ahli. Xiao Fuseng mengangkat tangannya dan mendengus, karena aku di sini, aku tidak mau pergi. Terjebak dalam perangkap, pria itu berteriak dengan sedih. Bibi Xiang dan Bibi Lan tidak menunjukkan kekuatan yang lebih rendah saat ini. Mereka bergandengan tangan, dan Xiao Fuseng masih menunggunya. Bahkan jika ia ingin melarikan diri, ia tidak punya kesempatan. Bibi Xiang mengulurkan tangan giok yang halus, dan dengan anggun memelintir kelopak yang jatuh dari langit dan menjentikkan jarinya. Dengan kepulan, kelopak yang ringan menusuk bahu pria itu, membuatnya menangis kesakitan. Teriakan terus-menerus terdengar. Ketiga pemuda itu saling memandang dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Dong Qingyan bahkan tidak percaya bahwa kedua wanita cantik ini adalah Xiang Yilanyi, yang dulunya terlihat lemah dan lembut serta penuh perhatian. Yang Kai ketakutan. Tidak heran Xiao begitu tenang. Kedua wanita itu ada di sana untuk menjaganya. Bibi Xiang dan Bibi Lan bertarung melawan para penguasa tanah jahat Changyun, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di tengah hujan bunga yang berterbangan, kedua orang itu saling hanyut tanpa henti. Setiap pukulan dapat meninggalkan beberapa kerusakan pada yang lain, dan mereka sepenuhnya berada di atas angin. Kelima jagoan yang bertarung satu sama lain di udara dan dunia tanpa mimpi saling memandang, dan tiba-tiba membuat gerakan tipuan. Mereka semua meninggalkan lingkaran pertempuran dan terbang jauh tanpa melihat ke belakang. Melihat bahwa semua rekannya telah pergi, pria seni bela diri di puncak gunung itu tidak berdaya untuk menjauh. Dia tiba-tiba tersenyum aneh, dan tubuhnya benar-benar ganas, dan roh jahatnya menjadi semakin kuat. Hentikan dia! Wajah Xiao Fuseng berubah dan dia membentak. Namun, masih terlambat. Sebelum Bibi Xiang dan Bibi Lan sempat berhenti, Yuan sejati pria itu tiba-tiba menghilang, dan seluruh orang itu juga tertekan. Sebelum pria itu meninggal, dia tertawa aneh dan menatap semua orang. Jika kamu tidak bisa menahan kembalinya penguasa jahat, kamu tidak bisa menahannya. Jika kamu mematuhi tanah jahat Changyunku sesegera mungkin, kamu dapat menghindari kematian. Setelah itu, dia jatuh.